median satu kuartil misal ya. Lihat dulu soalnya datanya begini atau yang nomor ya, kalau datanya begini nih kayak siapa namanya Devrina Screen, ini kan contoh soalnya adalah contoh soal berbentuk data tabel. Berarti beda lagi caranya. Nih kalau datanya tabel, berarti cari rata-ratanya begini. M1, M2, M3. Pokoknya lihat aja cara yang di tugas ya. Itu cara cari rata-ratanya. Berarti mediannya juga akan berbeda. Mediannya dia akan yang coba ke median. Habis M1 apa kamu? Median dulu, modus dulu. Modus, nah nih modus. Nah modusnya juga akan berbeda caranya pakai yang rumus ini ya. Kemudian mediannya juga sama. Begini, ini kalau datanya tabel, ingat dicek dulu datanya tabel atau data deret angka ya. Pokoknya kalau tabel lihat nomor 1 langsung datanya caranya begini gitu ya. Terus yang nomor ini coba yang nomor 2. Nomor 2 tuh berarti meeting 5 ya. Iya, Bu, meeting 5. Coba yang meeting 5. Ini dibuka. Ini ada pertanyaan nggak caranya yang ini? Saya supaya kamu ingat aja. Sekarang yang meeting 5. Udah kelihatan belum, Bu? Di close dulu yang ini ya. Stop. Nih, ini yang meeting 5 nih datanya kan dia datanya data deret ini nih. Dari hasil nilai ujian 10 siswa. Kan datanya berderet nih. Kalau begini lebih gampang kan. Misalnya cari rata-rata nilai tengah dan modusnya. Ini median modusnya. Berarti langkah pertama kalau datanya seperti ini, kamu harus mengurutkan dulu. Ini soalnya kalau ini sudah diurutkan, tapi kalau misalnya soalnya belum diurutkan, kamu harus urutkan dulu dari data yang terkecil sampai ke data yang terbesar. Ya, diurutin dulu dari yang kecil sampai yang terbesar. Sudah diurutkan, kalau nyari rata-rata berarti dijumlahkan nih dari 40 sampai 90 dibagi jumlah data, datanya 10 dibagi 10 rata-rata. Kalau misalnya nilai tengah kalau datanya seperti itu gimana? Rumusnya adalah N plus 1 dibagi 2. N-nya berapa nih? 10. 10 plus 1 jadi 11 dibagi 2. 11 bagi 2 5,5. Ya, kalau koma-koma dia ada lanjutannya nanti ada di namanya di yang Pak Edu. Sekarang kalau misalnya datanya ada 15 ya, misalnya datanya N-nya 15. 15 plus 1 bulat aja ceritanya. 15 plus 1 16. 16 bagi 2 8. Berarti hitung data ke 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nih. Berarti ini adalah nilai tengahnya, misalnya seperti itu. Itu untuk mencari median. Terus kalau modus tuh yang paling banyak muncul. Di sini ada modusnya nggak? Ada yang 2 kali muncul nggak? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada modus tulis MO sama dengan tidak ada modus. Ya, karena dia nggak muncul modusnya. Nggak ada, Bu. Kalau misalnya ada modus, tulis modusnya berapa. Modusnya misalnya 2. Ya boleh kan ada yang unimodal, bimodal yang punya 2 modus. Kalau misalnya modusnya ada 2, berarti misalnya ada 40-nya ada 2, 50-nya ada 2. Berarti MO1 40, MO2-nya 50. Ya, contohnya seperti itu. Nah, sekarang stop share, saya yang share screen.
Sekarang saya mau tutorial buka webnya yang ensiklopedia ya. Mudah-mudahan bisa kebuka. Oke, bisa. Biar kamu nggak bingung, masuknya mana nih, materi yang mana nih, PPT yang minggu keberapa nih, gitu kan. Nih, buka ensiklopedia yang web yang biasa itu sama aja kok. Nih, kamu lihat, kamu buka, ini namanya pilih statistik sosial, klik aja statistik sosial. Terus, ini ada nih pertemuan. Nih, pilih rata-rata. Kalau kamu mau cari rata-rata, boleh. Misalnya tadi ya, nggak usah diulang ya. Kalau misalnya datanya kita dideret, berarti nyari rata-rata di jumlah, dibagi jumlah datanya. Itu. Terus misalnya nilai tengah, median. Nih, kalau datanya median juga bisa saya buka. Saya bukan di sini deh. Ini nih. Ya, salah klik lagi. Hilang ya? Stop share ya? Stop share ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Nih, ini adalah data kalau dia nilai tengah median. P sama dengan N plus 1 bagi 2, nih rumusnya ini. Kita lihat 7 buah data sebagai berikut. Berapakah nilai mediannya? Nih, N plus 1 bagi 2, 7 plus 1, 8, 8 bagi 2, 4. Setelah diurutkan datanya, berarti data keempat. 1, 2, 3, 4. Nih, 40. Pokoknya kalau lihat data diurutin dulu ya, dari yang terkecil sampai terbesar biar bisa ngerjain, biar bisa cari nilai rata-rata, median, modus, kuartil. Gitu, udah jelas ya? Ini median, terus kita sekarang masuk ke modus. Nih, ada lagi sini modus. Modus. Buka. Kan mulai lama kan websitenya. Oke. Berarti webnya nih lama. Itunya sih bisa, yang lain bisa. Dah, nih, kuartil. Modusnya nggak kebuka ya. Catat aja ya, kalau nyari modus, berarti cari aja data yang terbesar, yang paling banyak muncul berapa. Kalau misalnya ada 2, berarti MO1-nya berapa nilainya, MO2-nya berapa. Oh, ini nih, keluar nih. Nih, modus. Nih, berikut adalah 13 data nilai ujian matematika sekelompok siswa SMP kelas 9. Ini datanya, ini memiliki 2 modus, yaitu, nah terus begini, MO1 sama dengan 76, karena 76 2 kali muncul. Harusnya diurutkan dulu ya. Terus yang kedua, MO2-nya ada 80. Kedua data ini masing-masing muncul 3 kali dengan frekuensi 3, sedangkan data yang lainnya adalah muncul 3 kali. Nggak perlu dijabarin. Tulis aja MO1 76 dan MO2 80. Udah gitu ya. Bisa ya. Terus kuartil. Nih kuartil itu
Yang biasa ditanyakan adalah Q1 dan Q3. Q1 itu selalu di lembar pertamanya nyari B dulu, nilai B. Rumusnya 1/4 atau 1 dikali N plus 1 dibagi 4. Q3 itu lambangnya A, cari A dulu, 3N plus 1 dibagi 4. Contoh soal nomor 1 nih. Datanya misalnya data begini. Kalau datanya berkelompok, lihat yang di soal meeting 4. Nih, kalau datanya begini gimana? Diketahui 4 buah data sebagai berikut, yaitu data nilai tugas mata kuliah statistika sosial 14 orang siswa. Biasa datanya diurutkan dulu, ini soalnya. Langkah pertama mengurutkan data tersebut dari yang terendah menjadi yang tertinggi. Dari yang terendah sampai yang tertinggi diurutkan. Pertama, kita cari B-nya dulu. B adalah Q1. B sama dengan N plus 1 dibagi 4. N jumlah data. Ada berapa nih? 14. Berarti 14 plus 1 dibagi 4. 14 plus 1 berapa? 15. 15 bagi 4, 3,75. Karena ini koma, ada koma-koma, berarti harus ke bawah, harus lanjut ke yang bawah. Nih, yang bawah ini. Q1, kenapa di sini X3? Ingat nggak? Karena di sini 3,75. 3, berarti di sini X3 plus 3 dikali X4. Karena di sini 3. Ini selalu 3/4. Ya. Berarti kalau di sininya 2,50. Di sini berarti X berapa nih? X2, Bu. X2, Ibu. X2 plus 3 Kali X3 dibagi 4. Ya, gitu. Kemudian dicari nih data X3 berapa? 1, 2, 3. 38 plus 3, X4-nya 47, bagi 4. Dikali dulu, 3 kali 47, terus baru ditambahin 38, jadi 38 tambah 100 per 1 dibagi 4, hasilnya adalah 179,4. 179 dibagi 4, hasilnya adalah Q1-nya 44,75. Ini kalau datanya di B-nya ada angka di belakang koma. Kalau misalnya tidak ada angka di belakang koma, udah stop sampai di B. Misal ya, Q1, misalnya datanya ada 15. Ini kan datanya soalnya ada 14 ya. Misalnya jumlah data ada 15. Berarti kan di sini 15. 15 plus 1 berapa? 16 kan? 16 dibagi 4. 4. Kalau bulat, nggak pakai koma, udah stop. 4, berarti kamu langsung cari, bisa langsung ketemu. Q1 sama dengan cek data keempat. 1, 2, 3, 4. 47. Berarti Q1-nya adalah 47. Bisa paham? Atau masih bingung? Nah, begitu juga dengan mencari Q3. Kalau misalnya datanya di sini si nilai A-nya itu udah bulat nih, misalnya datanya yang 15 tadi udah bulat, udah stop. Cek, cari data nomor segitu ada di mana. Udah. Tapi kalau misalnya datanya begini nih, ada angka di belakang koma, lanjut ke Q3. Ini sekarang yang Q3-nya A sama dengan 3N plus 1 per 4, selalu 3N. 1/4, selalu ini rumus, jangan diganti-ganti. 3, N-nya berapa? 14. 14 tambah 1, 15. 3 kali 15, 45. Dibagi 4, hasilnya 11,25. 11,25. Ada angka di belakang koma kan? Lanjut ke bawah. Cari Q3 sama dengan 3 dikali X11 plus X12 dibagi 4. Cek ke atas. Data ke-11 berapa? Ternyata 75. Data ke-12 ternyata 78. Ini masukin. Kaliin dulu 3 kali 75 plus 78. Hasilnya 303. Dibagi 4. Q3-nya adalah 75,75. Kalau misalnya nih, siapa ya? Sapna. Kalau misalnya
Ya, Si Bu. A-nya ini, A-nya 12,50. Ya. 12,50. Berarti di sininya berapa? X 12. 3 dikali berapa? 3 kali Terus? X 12 tambah X 13. Terus dibagi? Bagi 4. Oke, gitu ya. Sekarang Baik, Bu. Arya. Coba Arya, Ya. kalau ternyata jawabannya di sini adalah 13. Bulat, gimana tuh? Sampai situ aja, Bu. Berarti Q3-nya tadi segitu, Bu. Q3-nya 13 lagi, jangan-jangan. Bukan ya? Bukan. Oh, Bu, udah stop aja, Bu. Di situ soalnya udah bulat 13. Jadi Q3 sampai dengan 13. Oh, enggak. Maksudnya data ke 13. Ini baru A. Ya. Nah, ya tetap dicari. Ini 13, Q3 kamu cari ke atas. Data ke 13 tuh nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Misalnya di sini. Berarti ketiganya adalah 80. Seperti itu. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Kalau datanya interval atau tabel, baru pakai yang rumus. Ikutin yang itu aja deh, yang soal tugas. Tapi kalau datanya berderet nih, berderet begini nih, pakai yang ini. Ngerti ya? Jadi kalau angkanya bulat nggak usah dilanjut, tapi cari tuh data ke situ tuh berapa angkanya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Bu. Sebelum saya lanjutkan, ya gimana? Kemarin kan saya waktu ngumpulin itu nulis median itu pakai Q2. Kalau misalkan nanti di ujian kayak gitu, disalahin nggak, Bu? Nulis median gimana? Saya kemarin nulis median pakai Q2. Q1, Q2, Q3 gitu. Nulis median Kan Q1, Q... Oh, jangan dong. Jadinya beda, kuartil. Ntar tes. Gitu. Kamu pakai ikutin cara lain ya? Browsing ya? Iya, Bu. Ikutin yang ini, yang di sini ya. Oke, Bu. Gitu. Ada lagi? Nanti ini mati, masuk lagi saya mau jelasin yang ada di yang semalam saya set yang PDF itu keluar. Ya. Beda angka. Yang di PDF yang saya share semalam, belum. Itu kan ada di PowerPoint meeting 6. Yang buka file itu enggak? Kayaknya enggak ada. Nonton YouTube-nya aja ya. Buka, bingung. Buka, Karina tapi buka. bingung, Ibu. Ini Iya, saya jelasin, betul. itu keluar. Nih, bentar lagi mati. Saya kalau lanjut nanggung. Udah jelas ya. 1, 2, teori. Gampang ya, teori kamu tinggal kupas. Hitungan, mean, median, modus, kuartil, rentang, simpangan. Ya, pokoknya itu ya, yang sederet itu. Mean, median, modus, Q1, Q3, simpangan kuartil, rentang, kamu hafalin tuh yang mana yang keluar gimana nanti. Ya, ini kamu tahu caranya gimana. Rumus nyarinya di mana nih, letak nyarinya ya. Kalau misalnya bulat gimana, kayak gitu. Konsep Bu, ini misalnya ditanya Q1, Q3 aja nggak ditanyain simpangan kuartil, terus kamu inisiatif tuh, udah saya mau cari simpangan kuartil, nggak usah. Ya, yang ditanyakan aja. Nggak akan ditambahin nilai. Ya, kan kalau simpangan kuartil itu Q3 dikurang Q1 bagi 2 ya. Begitu. Ya, kita nanti lanjut aja. Yang mau ke toilet dulu, boleh ke toilet dulu. Ada yang ditanyakan lagi? Ibu punten mau tanya. Iya. Jadi nanti kita itu TS sampai yang file yang kemarin Ibu kasih ya, Bu? Iya. Untuk hitungannya? Iya, sampai situ. Untuk yang teori, cukup sampai yang statistik saja atau sampai mana ya, Bu? Oh, kalau teori udah belajar aja semuanya. Pokoknya meeting 1 sampai meeting 6. Ya. Yang banyak teori yang Berarti mana peluang tuh? masuk ya, Bu? Di awal. Peluang yang keluar hitungan. Peluang itu yang keluar hitungan. Yang keluar itu adalah yang saya share di grup. Peluang distribusi. Tuh. Ya. Dia kan cuma akan berganti angka aja.
Gampang kok. Ini nggak sesulit biasanya soalnya. Beneran deh. Karena di rumah ya. Biasanya susah. Baik, Bu. Terima kasih. 2 menit lagi. Ini masuk. Ya mau keluar duluan boleh. Mau ketahuan kan masuk lagi. Pasti mati. Iya pakai ini aja lagi. Saya nggak bisa matiin.